Pria muda itu membuka kedua matanya dan menggunakan kedua tangannya untuk menyentuh tubuhnya. Dia terlihat sangat senang sekali karena mendapatkan kehidupan yang seharusnya. Mencoba untuk berdiri dengan benar, dia mengambil napas dalam-dalam kemudian berkata, "Akhirnya aku mendapatkan tubuh yang seharusnya. Walaupun tidak tubuh kuno dengan kekuatan dan taktang tinggi, namun aku harus puas dengan apa yang aku dapatkan saat ini." Pria muda itu tersebut harusnya mati karena mendapatkan pukulan hampir di sekujur tubuhnya. Sedangkan yang berbicara sekarang adalah Li Xin, yang baru saja mengambil alih tubuh seseorang secara acak. Ketika tangannya lebih kecil dari yang seharusnya, Li Xin benar-benar terkejut. Seharusnya tubuh ini beberapa tahun lebih muda dari tubuh lamaku. Pan Li Xin membeku ketika dirinya menemukan pakaian aneh yang dikenakannya. Ia adalah jubah longgar yang biasanya banyak digunakan dalam serial drama kolosal. Mungkinkah pemilik tubuh lama seorang aktor yang mati ketika syuting film? Gumam Li Xin. Kemudian Li Xin melihat sekelilingnya dan menemukan hal tempat tinggal yang sangat luas. Kemudian dia melihat 3 pria yang menatap hina ke arah dirinya. Lihat, sampah itu masih bisa berdiri setelah menerima pukulan dari senior Ji Ching Changmi. Benar, padahal senior Ji Changmi sudah memukul dengan ganas, namun dia terlihat baik-baik saja. Bukankah ini sangat aneh? Mungkin kita harus memberi beberapa pukulan. Ide bagus. Kalau begitu, dekati dia dan pukuli dia bersama-sama. Pria tersebut menyeringai dan berjalan ke arah Li Xin. Mereka bertiga memiliki jubah longgar yang identik dan memiliki warna dan motif yang sama dengan Li Xin. Mungkinkah mereka bertiga aktor film seperti pemilik tubuh ini juga? Kata Li Xin dengan bingung. Salah satu dari mereka memancarkan sikap permusuhan dan berkata, "Li Xin, terima ini." Wos! Dia itu secara mengejutkan menyerang Li Xin yang tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu, Li Xin tidak bisa mengingat tentang ketiga dengan benar. Apalagi dengan niat ketiganya yang ingin membuat masalah dengan dirinya. Itu membuat suasana hati Li Xin segera memburuk. Dia baru saja melarikan diri dari alam para dewa dengan melakukan sedikit penipuan. Namun sekarang dirinya disambut dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sial, sepertinya mereka bertiga bukan rekan dan pemilik tubuh ini. Li Xin hanya bisa mengutuk di dalam hatinya. Serang lawannya bermaksud untuk melumpuhkan dirinya. Itu sudah terlalu berlebihan untuk peran sebuah film. Selain itu, mengapa dia tidak melihat keberadaan sutradara dan kru film lainnya? Li Xin berusaha untuk menghindari pukulan tersebut, tetapi kekuatan tubuhnya sekarang benar-benar lemah. Bahkan untuk menghindari saja dia tidak memiliki kecepatan yang cukup. Sial, tubuh ini benar-benar sampah. Mengapa aku harus mendapatkan tubuh sampah seperti ini? Kata Li Xin dengan mengutuk. Alih-alih menghindarinya, Li Xin terpaksa menggunakan tangannya untuk membuat pertahanan. Dengan memposisikan kedua tangannya menyilang di depan tubuhnya. Apa? Dia menahan pukulan dariku? Pria itu mengetuk dengan tatapan tidak percaya. Namun pada saat berikutnya Li Xin sudah menghilang dari tempatnya dan bergerak memberikan pukulan balik ke arah lawannya. Dia membungkuk dengan menggunakan tinju untuk menergaikan wajah lawannya. Bam! Pukulan Li Xin mengarah tepat ke wajah pria tersebut dan membuat lawan terdorong ke belakang. Mungkin tubuh Li Xin benar-benar lemah, namun pengalaman bertarung masih melekat di benaknya. Hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik yang terbatas, Li Xin benar-benar melancarkan serangan yang tak terduga. Hanya saja dia cukup beruntung karena lawan terlalu meremehkan dirinya dan tidak memiliki pengalaman bertarung sebanyak dirinya. Arah! Pria tersebut merasakan rasa sakit di wajahnya. Juga pada saat yang sama dia kehilangan ketenangan. Siapa yang berharap seseorang yang biasanya mudah bergertak sekarang memiliki keberanian untuk memukul mereka? Saudara, kamu baik-baik saja? Saudara, mengapa kamu membiarkan dia memukul wajahmu? Dua rekan pria itu bertanya dengan tidak percaya. Pria itu memiliki kultivasi pemula 2, namun siapa sangka akan dikalahkan Li Xin yang hanya pemula 1. Sialan, siapa juga yang membiarkannya memukulku? Cepat serang dia bersama-sama.
kata pria itu dengan menyentuh hidungnya yang kesakitan. Kami mengerti, jawab kedua rekan tersebut dan segera bergerak. Saat berikutnya mereka berdua mengiringi Lisin dengan maksud melumpuhkannya. Mereka tidak hanya membalas, namun harus membuat Lisin menyesal. Lisin berdiri di sana dengan menyurutkan keningnya. Pukulan sebelumnya membuat tangan sendiri merasakan rasa sakit dan rasa mati, bahkan tidak membuat lawannya berdarah ataupun pingsan di tempat. Itu benar-benar tidak nyaman ketika memiliki tubuh yang sangat lemah. Aku harus meningkatkan kekuatanku setelah ini, gumam Lisin di hatinya. Wos. Selanjutnya Lisin menghadapi kedua serangan dari lawannya, melompat ke belakang dan membuat serangan kedua saling berbenturan satu sama lain. Bam! Sialan, mengapa kamu memukulku? Kamu juga mengapa memukulku? Keduanya sedikit berselisih dan membuat Lisin melihat kesempatan untuk melakukan serangan balasan. Dia bisa merasakan sedikit energi Ki di tubuhnya dan mengumpulkan masing-masing kedua tinjunya dan memukul kedua lawannya. Bam! Bam! Serangan Lisin berhasil dan membuat kedua terlempar ke arah pria yang sebelumnya menerima tinju Lisin di wajahnya. Kemudian tabrakan di antara ketiga tidak dapat dihindari. Bam! Saat berikutnya, ketiga pria yang terniat melumpuhkan Lisin sekarang ini harus merasakan kesakitan karena terbentur satu sama lain. Itu benar-benar memalukan untuk mereka karena kalah di tangan Lisin yang selama ini dianggap sebagai sampah oleh semua orang. Lisin tidak tinggal lebih lama. Dia segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Walaupun dirinya mengalahkan ketiga lawannya, namun dia tidak senang sama sekali. Di kehidupan lamanya, Lisin terbiasa dengan tubuh kuno yang tangguh dan tak terkalahkan. Jika dia masih memiliki tubuh tersebut, mengalahkan ketiga lawan sebelumnya tidak sulit sama sekali. Sayangnya, dia harus menerima kenyataan dengan itu semua dan menjalani hidupnya yang baru. Lebih penting dari itu, rasanya terlalu berlebihan jika semuanya hanyalah syuting film. Tunggu dulu, mungkinkah tempat ini bukan bumi seperti yang aku inginkan? Lisin akhirnya menyadari sesuatu yang salah. Pada saat yang sama, langkah kakinya berhenti ketika Lisin berdiri di atas tebing. Dia melihat pemandangan yang menakjubkan. Juga terdapat kota dengan bangunan kuno di kejauhan. Sialan, pasti Dewi yang membantuku saat itu melakukan kesalahan, kata Lisin dengan mengutuk. Ini yang sekarang yakin jika dirinya tidak kembali ke bumi, dikejutkan suara sistem. Selain itu dia ingin belum berinteraksi dengan sistem barunya tersebut. Sistem, tempat apa ini? Tanya Lisin dengan rasa ingin tahu. Tuan rumah saat ini adalah alam rendah, di mana yang kuat sangat dihormati dan yang lemah hanya bisa ditindas. Sial, Dewi kecerobohan itu benar-benar melakukan kesalahan. Aku sudah meminta untuk dikembalikan ke bumi. Mengapa sekarang di tempat yang tidak jelas seperti ini? Kata Lisin dengan kesal. Apakah tuan rumah ingin mengakses ingatan pemilik tubuh lama? Lakukan. Tentunya Lisin harus mengetahui tentang identitas tubuhnya saat ini dan juga tentang kematian pemilik tubuh lama. Dari informasi dari pemilik tubuh lama, proses akan memakan waktu. Silahkan bertahan dan rasakan sakit ketika proses berlangsung. Lisin tanpa sadar menyentuh kepalanya dan menjerit kesakitan. Dia hanya bisa menunggu proses menggali informasi sambil bertahan dari rasa sakit di otaknya. 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Rasa sakit hanya berlangsung selama 1 menit. Setelah Lisin tidak lagi menjerit dan tidak merasa sakit, kemudian dia mendapatkan ingatan yang bukan miliknya dan mulai beradaptasi dengan ingatan lainnya tersebut. Ingatan yang Lisin dapatkan benar-benar sangat jelas seperti pertumbuhan pemilik tubuh lama. Sampai menjelang kematian yang belum lama ini menimpa pemilik tubuh lama.